guys, sekarang saya mau bikin tutorial ya. Tutorial sekarang waktunya untuk player versus player untuk PVV. Ada 3 mode, yaitu pertama duel, yang kedua player versus team, ketiga GPG, guild versus guild. Nah, di sini kita rekomendasinya untuk GPG dulu ya. Atau yang keduanya itu untuk PP team juga nggak apa-apa, bisa, karena sama aja ya, 3 lawan 3 gitu. Tahap pertama ini dari senjata ya. Dari senjata kita pakainya yang PVP ya, yang player versus player, intinya yang PVP. Pokoknya saya maunya yang PVP. Nah, untuk sifat itu lebih bagus kalian kalau punya yang vital, atau kalian misalkan punyanya brutal juga nggak apa-apa, lebih bagus. Atau jam juga nggak apa-apa, itu bagus juga. Kekuatan lincah ya, kalau misalkan kalian punya tiket sih harus dirubah ya, asalkan jangan dua ini gitu, karena nggak terlalu berfungsi banget. Nah, yang penting vital, brutal, dan jam. Nah, untuk sifat senjatanya, intinya kita wajib damage crit ya, damage crit PVP 2 bagian, minimal 40% ke atas. Atau misalkan kalian, bang saya belum punya yang 40% ke atas, nah misalkan kalian punyanya yang 38% atau 35%, itu nggak apa-apa, asalkan 2 bagian damage crit PVP gitu. Sisanya yang 2 ini bebas ya, apa aja, asalkan damage crit PVP 2 bagian. Lanjut ke baju dan helm. Nah, perlengkapan L kita harus punya 3 bagian PVP. Yang pertama senjata, yang kedua baju, yang ketiga helm, supaya si 2 bagian ini yang paling penting ini terbuka ya, yang bikin pedes gitu ya. Tingkat crit di sini naik 25%. Nah, ini karena di sini sudah terbuka gitu. Untuk level, kalian level minimal 70 itu lebih bagus ya, untuk pertahanan kita juga. Kalau buat PVP dan helm juga sama, minimal level 70 deh ke atas ya, itu lebih bagus gitu. Penyempurnaan juga nggak apa-apa, kalau misalkan minimal sih plus 5 ya, biar ada rasanya gitulah pertahanan kita, minimal plus 5. Nah, untuk sifatnya sih kalau saya ambilnya ini ya, yang ada tulisan hijaunya. Yang penting sih ada tulisan hijaunya aja ya, yang penting ada tulisan hijaunya, karena ini pedas juga. Terus damage crit juga, ini 2 bagian juga pedas, yang bikin pedas gitu. Sifat helm juga sama, saya pakai ini juga yang tulisan warna hijau karena bagus ya, bikin pedas, ada damage crit. Terus satu lagi ya, apa aja lah, kalau misalkan dapatnya dev juga nggak apa-apa, kalau dapatnya HP juga nggak apa-apa ya, yang penting tulisan hijau ini ya ada gitu. Nah, untuk tahap yang ketiga ya, untuk sabuk dan mantel. Nah, kalian harus punya 2 bagian PVP S++ yang tier 09. Mantelnya juga tier 09 PVP. Karena di sini kita fungsinya buat membuka peningkatan pendef ya. Ini peningkatan pendef itu sangat bermanfaat sekali untuk PVP gitu. Nah, supaya peningkatan pendef ini terbuka ya. Nah, ini 16,7% berasal dari sini. Ada satu lagi nanti saya kasih tahu, itu dari sifat pet ya, dari sifat pet. Nah, ini supaya terbuka minimal 2 bagian. Untuk level perlengkapan yang ini ya, yang S++, kalau bisa sih dibikin 70 juga, biar lebih ada gitulah pertahanan kita gitu, biar lebih kerasa gitu pertahanan kita kerasa kuat lah ya. Untuk penyempurnaan itu minimal plus 5 juga ya. Sifat juga sama, saya ambil yang hijau, di sini tulisan yang hijau. Untuk kalian kalau belum punya tiket sifat juga nggak apa-apa ya. Kalau sifat itu ya cuman dikit banget gitulah kerasanya, ketimbang yang sifat perlengkapan gitu, yang sifat sifat apa sih itu, sifat yang ketimbang perlengkapan yang sifat ini gitu ya. Kalau ini lebih bagus gitu kalau sifat pasangan perlengkapan gitu ya.
Kalau sifat ini kalau kalian belum punya tiketnya juga nggak apa-apa, apa aja. Yang penting kalau kata saya sih yang ada tulisan hijaunya itu yang bikin bagus gitu. Sisanya apa aja yang 2 ini bebas. Untuk sabuk juga sama ya. Untuk sabuk juga pakai yang sifat hijau ini ya. Itu sisanya bebas. Maaf, kepencet. Itu sisanya bebas ya. Penting ada tulisan hijau. Nah, yang tahap keempat ini, tahap yang keempat kita dari aksesoris ya. Dari aksesoris minimal kalian harus punya 4 ya. 4 aksesoris ritual kuno atau agung ya. Nggak apa-apa ya. Ritual kuno atau agung 4 bagian. Sisanya satu lagi itu kalian boleh pakai L. Atau misalkan kalian punyanya full L juga udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai full L ditingkatin juga ya, minimal level 70 atau 30 lah, nggak apa-apa deh. Paling rendah kan, berhubung mungkin kalian polesan juga susah gitu kan ya, nyari-nyari polesan ya, nggak apa-apa. Yang penting L juga karena HP-nya di sini udah 400.000 gitu, gede ya. Yang L ini darahnya lebih gede daripada ritual yang agung yang udah level 70 juga kalah. Ini cuma 118, tapi kalau ini 400.000 ya, itu udah gede banget. Nah, untuk ACC saya, nah untuk sifatnya ya, ini saya pakai full agung, terus satu lagi pakai L di simbol. Nah, untuk sifatnya di sini kita sifat ACC itu ya, mulai dari kalung hanya ambilnya aktivitas crit ya. Kalau misalkan kalian pakai yang S++ gitu ya, ambilnya yang aktivitas crit 2 bagian, satu lagi bebas ya. Yang penting aktivitas crit 2 bagian. Ini untuk kalung. Nah, untuk cincin juga sama ya, aktivitas 2 bagian, sisanya defensi atau apalah. Kalau dapatnya attack juga nggak apa-apa, atau dapatnya HP juga nggak apa-apa, yang penting aktivitas crit 2 bagian. Nah, itu sama aja ya, satu baris gitu dari kalung, satu baris ini gitu ya, satu baris ini gitu antara kalung dan cincin, itu sama aja sifatnya ya, aktivitas crit 2 bagian, sisanya bebas. Nah, untuk anting gitu, anting kita harus nyari damage crit 2 bagian, sisanya bebas gitu ya. Apa aja, dapat attack atau regen HP per detik juga nggak apa-apa, yang penting damage crit 2 bagian. Nah, untuk yang jimat juga sama ya sob, damage crit 2 bagian, sisanya apa aja bebas ya, satu lagi bebas, yang penting damage crit 2 bagian. Nah, untuk simbolnya kalian sifat bebas di sini ya. Mau ambil damage crit atau mau ambil attack semua juga nggak apa-apa. Soalnya semuanya bermanfaat ya, karena gede-gede gitu ya sifat-sifat dari L ini, karena gede-gede gitu. Sampai-sampai saya juga bingung mau milih yang mana gitu. Mungkin saya ini lagi kebetulan hoki pakai yang attack gitu. Attacknya dapat 4 gitu kan. Keren banget ya. Apa? Lumayan ya, 4 bagian gitu. Jadi kalian bisa cari aja sendiri pakai sifatnya, pakai tiket sifatnya. Nah, untuk tahap yang ke-5 untuk tahap yang ke-5 kalian kostum ya. Kostum wajib pakai full rock ya, full bintang rock ya. Full bintang rock. Nah, untuk perhiasan pakai pendev ya. Pakai pendev S++ itu lebih bagus ya, pakai pendev 2. Pakai full rock, sifatnya apa aja bebas ya. Kalau dari kostum mau yang penting kalian bisa milih yang paling terbagus aja lah ya. Pakainya gitu, nyarinya yang terbagus. Karena dari kostum itu cuman sedikit kerasanya, yang kerasanya cuman ini doang ya. Sifat yang hijau ini dari kostum bintang rock, karena dia bagus ya, sifat hijau yang di sini nih itu bagus. Kostum pakai full rock. Nah, untuk dekorasi topeng, dekorasi kostum wajah, sifatnya ambil damage crit 2 bagian ya. Damage crit 2 bagian. Terus selanjutnya kostum badan, dekorasi kostum badan itu ambil yang pengurang damage crit ya, 2 bagian. Kalau misalkan kalian punya pengurang damage doang juga nggak apa-apa. Yang penting ada pengurang damage-nya gitu. Supaya kalian nggak terlalu besar nerima
damage dari musuh gitu ya. Lumayan ya, walaupun dikit juga ya. Kurang damage crit 2 bagian sifatnya. Nah, untuk kostum dekorasi kepala di sini saya ambilnya sih sebenarnya sih harusnya pakai attack ya 2 bagian. Mungkin saya perlunya di sini pemulihan stun ya pakainya pemulihan stun gitu. Kalau di sini sesuai kebutuhan kita aja ya. Di dekorasi kepala. Nah, untuk sayap kalian kalau belum punya yang ucubus juga nggak apa-apa gitu kan. Misalkan kalian punya yang ini nggak apa-apa, asalkan sifatnya itu ya di sini kalian harus punya attack speed keahlian meningkat yang tulisan kuning ini, karena itu buat mempercepat skill kita gitu ya. Mempercepat skill kita itu lumayan ya. Dilanjut. Yang penting sifatnya dari sini ya, yang attack speed keahlian aja yang terpenting. Nah, untuk tahap yang ke-6 di sini kita harus magic ya. Intinya kita magic hitam dulu ya, karena kita milih harus punya magic hitam gitu. Yang peringkat S juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau kalian belum punya yang S++. Nah, di sini kita buat contoh aja ya. Buat contoh kita pakai yang ini deh. Nah, untuk contoh kita pakai yang ini, kita harus punya peningkatan pendef PVP ya. Di sini juga sama ada peningkatan pendef PVP ya. Yuk kita cari bareng-bareng, minimal 6% ya. Kita cari ya. Kalau belum hoki juga nggak apa-apa deh. 1 2 3. Oh, belum. Banyaknya raihan emas terus ya. Kalau di sini sering kurang hoki. Nah, di sini ada nih peningkatan pendek PVP tapi cuman 3,5% ya, itu kecil ya. Kita harus nyarinya yang 6% ke atas ya minimal ya. Cari lagi. Nah, nggak dapat, cari lagi. Kita pakai diamond ya, minimal kita harus punya diamond 30k ya persiapan ya kalau belum punya tiketnya, karena ini saya pakai diamond. Minimal siapin aja 30.000 diamond deh buat nyari-nyari. Nah, karena di sini kita sering zong ya. Nah, belum muncul. Nah, di sini kita zong terus nih. Waduh, kayaknya nggak dapet nih. Nah, di sini saya nggak dapat, tapi saya di sini udah ada nih buat contoh gitu ya. Di sini ada peningkatan pendef 7,1% ya. Ini harus ada ya, di antara semua magic kalian harus ada ya. Intinya sih kalian punya 2 bagian tempat sifat dulu ya. Kalau untuk sifat hijau nggak apa-apa, kosong juga, yang penting ada 2 gitu ya. Biar gampang nyarinya ya, biar gampang munculnya peningkatan si pendef PVP ini, minimal 6% ke atas. Nah, untuk ya tahap terakhir, kalian wajib punya sifat pendef di pet ya. Peningkatan pendef di pet minimal 8% ke atas ya, minimal 8% ke atas. Karena inti untuk GPG satu lagi bebas ya. Mungkin kalau lebih bagus kalian dapatnya attack meningkat. Build kalian sebelum mulai GPG kalian harus isi ini dulu ya. Nah, 4 ini aja diisi. Nah, kita lihat di sini. Nah, kan yang tadinya cuma 98 sekarang jadi 122%. Terus tingkat crit PVP juga naik. Terus di sini tingkat crit juga naik jadi 30%. Peningkatan damage crit juga naik jadi 122%. Thank you so much brother yang udah pada nonton. Very good. Very good. Oh yeah. Bye bye.